Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan mengajak saudara untuk kita membaca Alkitab kita, bagian dari Alkitab kita, Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bagian ini mengisahkan sebuah kisah dramatis sekali, saudara. Berada dalam satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang danau. Lalu kemudian tiba-tiba gelombang yang tinggi menerpa perahu mereka dan ketakutan itu mulai melanda para murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka kemudian berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dan di bagian yang lain di Markus itu dituliskan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan di Lukas dituliskan, "Guru, kita binasa." Saudara, ketakutan apa yang mereka hadapi, saudara? Takut tenggelam, udah pasti, saudara. Karena hari itu mereka berada di tengah-tengah danau. Takut perahunya karam, ya. Takut binasa. Nah, inilah saudara, inti daripada ketakutan mereka adalah takut binasa. Ketika kapal itu karam, kapal itu tenggelam, maka binasalah mereka. Kata binasa memang menakutkan karena arti kata binasa sendiri itu adalah hancur lebur, musnah, dan rusak, saudara. Sekalipun hari itu mereka berada bersama dengan Yesus di dalam satu perahu yang sama, tetapi mereka dalam kondisi ketakutannya tetap bicara, binasa, binasa, binasa. Kata-kata sia-sia yang diucapkannya. Nah, saudara, jika hidup diibaratkan perahu, jika hidup kita maksudnya, jika hidup kita diibaratkan kita itu seperti perahu atau kapal yang sedang berlayar di samudera, saudara, itu artinya kita harus siap bahwa bisa sekapan saja, bisa sekonyong-konyong kita akan menghadapi namanya angin ribut di laut, gelombang yang sangat tinggi, angin yang bertiup sangat kencang, dan bisa berada dalam kondisi yang mencekam, menakutkan. Gelombang itu bisa datang dan kita butuh yang namanya sesuatu untuk menjadi pegangan kita dan keyakinan kita bahwa kita nggak akan tenggelam dan kita nggak akan binasa. Saya percaya kita semua akan berpikir seperti itu, saudara. Dan kisah ini mengingatkan kepada kita kembali beberapa hal yang seharusnya menjadi renungan kita. Bila mana kita menghadapi gelombang yang dahsyat, dahsyatnya gelombang kehidupan kita, besarnya angin saat itu, kencangnya angin yang bertiup dan seolah-olah hendak menenggelamkan perahu kehidupan kita. Kita mesti ingat, saudara, satu hal. Di kisah ini mengingatkan kita kembali apa yang disampaikan Tuhan kepada para muridnya. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita akan binasa? Jika Tuhan sudah sungguh-sungguh, jika Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita. Namun juga kita tidak bisa pungkiri bahwa gelombang dan juga angin itu bisa datang kapan saja, saudara. Angin itu memang akan sungguh-sungguh ada, gelombang itu bisa sungguh ada dan bisa mengancam kita, saudara. Besarnya gelombang dan angin yang bertiup yang berusaha menenggelamkan perahu kehidupan kita tidak akan pernah punya arti apa-apa di hadapan Tuhan. Why, saudara? Di mata Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang menakutkan yang terjadi di dunia ini bahkan mengancam kita sekalipun, saudara. Jika Tuhan sudah ada di dalam kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita, Tuhan menebus kita, itu tidak akan mampu, tidak akan punya kuasa untuk membinasakan jiwa kita.
Keadaan bisa menghancur leburkan kehidupan kita. Keadaan bisa membuat usaha kita saat ini, saudara. Kita yang sedang menghadapi usaha yang pahit, kita yang sedang ketakutan dengan masa depan, kita yang sedang ketakutan dengan kondisi dan situasi kesehatan kita dan lingkungan kita yang terjadi saat ini, saudara. Namun yakinlah, saudara, itu semua tidak akan mampu membinasakan jiwa kita jika kita sudah ditebus oleh Yesus. Dan jika Yesus sudah sungguh benar tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang Yesus maksud dengan mengatakan begini, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka teduhlah danau itu. Tentu saja kisah ini mengingatkan dan memberikan teguran kepada kita bahwa yang Yesus pedulikan itu adalah mengapa kamu gak percaya, mengapa kamu takut. Saudara, bukan Yesus gak peduli dengan persoalan kita, no saudara. Dia sangat peduli. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Dia turun menjadi sama dengan manusia, tinggal di antara kita, dan dia mati menjadi tebusan bagi dosa saya dan saudara. Karena apa? Karena tujuan utama dia datang ke dalam dunia supaya jangan jiwa-jiwa itu binasa, saudara. Sekali lagi, bukan Yesus gak peduli terhadap badai gelombang kehidupan yang menerpa hidup kita, usaha kita, kesehatan kita, rumah tangga kita. Bukan gak peduli, tetapi yang dia sangat pedulikan adalah supaya jangan jiwa kita itu binasa. Hari ini siapapun kita, saudara, sedang menghadapi gelombang kehidupan yang dahsyat, sedang menghadapi angin yang bertiup dengan kencang, saudara. Namun yakinkan diri kita, kuasa Tuhan itu sanggup meneduhkan dan membuatnya teduh kembali, tenang kembali. Yakinkan diri kita, kuasa Tuhan sanggup meneduhkan itu kembali. Namun yakinkan pula diri kita, saudara, bahwa kita sudah memberi tempat bagi Yesus untuk tinggal di dalam kita, supaya jiwa kita tidak binasa. Amin.